Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Masyarakat sendiri Ibu melakukan kedua aktif ini sendiri mengadakan pelatihan ini. Oke lagi amal ibadah kita satu nama itu bersama sudah pegang minum semua belum Bu? Ini habis mungkin enggak? Haus sekali nunggu kuat ya. Minumnya ada di sini gitu Pak Ibu. Nama sakit ketunda. Pagi ini sebelum kita mulai pelayanan rohani atau pemeriksaan, ada beberapa info. Jadi hari ini sekalian mau ambil obat nih Bapak Ibu, sekalian ambil obat. Tapi ambil obatnya di sebelah sana. Tapi belum masih antri karena bergabung dengan hari-hari sebelumnya. Sebelum mulai pemeriksaan, biasanya kita belajar terlebih dahulu nih. Kalau hari ketiga itu sampai penyakitnya ya. Kalau hari pertama itu biasanya fokusnya penyakitnya diabetes atau gula. Hari kedua tensi tinggi. Hari ketiga biasanya campuran antara stroke, jantung, kemudian penyakit paru ya. Jadi tapi kali ini kita akan belajar tentang yang pertama dulu diabetes dengan hipertensi. DM itu singkatannya diabetes mellitus, HT itu singkatannya hipertensi. Nah, kalau misalnya di Indonesia, di dunia nih Bapak Ibu, penyebab kematian terlepas dari kematian itu tak Gusti Allah Bapak Ibu. Cuma biasanya memang ada sebabnya dulu, entah itu sakit, entah itu kecelakaan gitu nih, macam-macam. Nah, kita melihat dari sudut penyakit yang ada datangnya itu memang penyakit. Jadi di dunia yang paling banyak penyakit paling banyak yang menyebabkan kematian yang pertama itu ada penyakit jantung, yang kedua ada kanker, yang ketiga itu kecelakaan yang sudah diinginkan, yang keempat ada stroke, yang kelima ada PPOK, yang keenam ada Alzheimer, yang ketujuh ada diabetes. Kemudian di bawah lagi ada pneumonia, ada sakit ginjal, gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini yang paling tinggi. Pertama ada penyakit jantung, ada kanker, ada stroke. Jadi memang penyakit ini rata-rata hasil akhir nih Bapak Ibu. Jadi lebih banyak penyakit jantung yang ada sebabnya daripada yang tiba-tiba sakit jantung. Misalnya itu dokter, jadi kayak misalnya stroke nih. Stroke itu biasanya diawali dengan hipertensi atau tensi tinggi yang biasanya nggak ketahuan atau tidak diobati secara baik seperti itu. Nah, penyakit jantung juga sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu atau ada orang yang sakit tensi tinggi atau diabetesnya itu tidak terkontrol, lama-lama jantungnya juga akan kena. Karena apa? Ada dua organ penting pada manusia yang harus dijaga kesehatannya betul-betul. Walaupun semuanya penting ya, tapi ada dua yang mengatur kehidupan. Yang pertama, otak. Okay. Otak, yang kedua adalah jantung. Jadi otak itu mengatur jantung, jantung juga mengatur otak. Nah, ketika salah satu organ otak atau jantung itu terkena, maka ya sudah, resiko kematiannya sangat tinggi. Okay? Nah, kemudian penyebabnya, jadi tadi penyakit yang saya sebutkan tadi adalah termasuk penyakit tidak menular nih Bapak Ibu. Penyakit tidak menular itu sebenarnya 80% penyakit tidak menular disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat. Yang pertama, kurang aktivitas fisik. Yang kedua, bisa kurang mengonsumsi buah-buahan halus. Yang ketiga, bisa merokok. Dan yang keempat, bisa karena alkohol. Nah, sekarang ini Bapak Ibu bisa ya. Sekarang ini tantangannya banyak di mana Bapak Ibu? Kira-kira kalau pemuda yang pemuda gitu nih di HP itu tidak Bapak Ibu. Jadi rata-rata kalau yang muda-muda gitu nih, kalau sekolah kan sekarang jarang buka HP nih, jarang yang
scroll macam itu. Tapi kalau yang muda-muda putra bapak ibu misalnya kalau tetangga gitu kalau pulso kalau sudah lihat HP biasanya lupa waktu. Terus kamu buatan bapak ibu. Nah, lupa waktu sambil makan, sambil minum, misalnya sambil merokok, ya. Kadang-kadang lebih aktif ayamnya daripada atau kucingnya daripada orangnya di rumahnya lebih banyak gerak. Nah, itu yang lama-lama akan menjadikan obesitas atau gemuk. Padahal gemuk itu salah satu faktor resiko dari penyakit yang tadi kita sebutkan tadi, ada jantung, stroke, diabetes, hipertensi. Maka dari itu harus dari kecil nih Bapak Ibu harus dari kecil dibiasakan untuk bergerak. Nah, sekarang itu banyak ya anak kecil dilihatin HP anteng. Orang tuanya seneng. Padahal zaman dulu boten nih Bapak Ibu putra Bapak Ibu kan pasti jumbar main apapun nih, main pasir. Aslinya lebih sehat seperti itu. Karena ketika sudah nonton HP pasti atau HP-nya boten sambil lari-lari nih Bapak Ibu. Tapi sambil duduk. Sambil anteng, sambil dibilang. Nah, bahayanya sekarang itu seperti itu. Banyak yang main HP sehingga tidak kurang aktivitas fisiknya. Kemudian, nah ini ya, sama makanannya juga banyak nih Bapak Ibu cenderung sekarang ini nih. Kalau anak-anak kira-kira lebih suka klepon atau ciki Bapak Ibu? Padahal sekarang ini lebih banyak di pasaran itu ciki Bapak Ibu. Banyak jajanan ciki, terus jarang ditawari lapis, kue lapis, ngoten nggih. Nah, Bosari rata-rata bocah-bocah pada nggak mau nggih. Padahal itu yang lebih sehat, ngoten nggih. Kemudian, nah, faktor utamanya tadi nih Bapak Ibu, penyakit-penyakit tadi sebenarnya banyak disebabkan oleh tidak sehat, tidak aktivitas fisik, merokok dan stres. Bapak Ibu di sini masih ada yang merokok tadi. Kalau di sini sekarang lagi dosen nih. Gak tahu kalau di rumah aja kalau di sini lagi tidak gitu. Nah, jadi kalau makan makanannya itu yang kurang sehat bisa menyebabkan darah tinggi, kolesterolnya tinggi, kalau kurang gerak juga bisa menyebabkan diabetes, kegemukan, kemudian bisa menyebabkan osteoporosis atau kepadatan tulangnya menurun. Kemudian stres, nah ini jangan dipikir stres itu bukan penting nih Bapak Ibu. Stres itu bisa menyebabkan penyakit fisik. Tadinya mungkin hanya kurang tidur kalau stres, tapi lama-lama nggak bisa tidur sama sekali, tensinya akhirnya tinggi. Nah, kalau misalnya makanannya tidak sehat itu seperti apa Bu Dokter? Ya tinggi kalori, tinggi lemak, kemudian tinggi garam, rendah serat, kurang kalsium, pakai banyak bahan pengawet gitu. Nah ini contoh makanan-makanan yang tidak sehat. Kemudian, nah kalau tidak aktif fisiknya juga bisa menyebabkan penyakit yang tadi saya sebutkan. Nah, Bapak Ibu ada yang info hipertensi dikatakan tekanan darah tinggi itu kalau tensinya berapa? Ini sekali berapa ya dokter? Ada yang 180, ada yang 200. 150. Pasien kita mikir Bu. 1 kali dosa. Aduh, 1 kali dosa. Normalnya 1 kali dosa. Jadi dikatakan hipertensi kalau tensinya itu sudah lebih dari 140 ke 90. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di tensi beberapa kali, bukan cuma sekali ya. Biasanya minimal pemeriksaan ada 2 kali tensi. Itu 140 per 90 itu bisa sudah dikatakan hipertensi stadium 1. Mungkin sudah hipertensi 140 per 90. Masalahnya sekarang ini yang tensinya segini Bapak Ibu nggak hanya usia yang 40, sekarang usia 20 tahun, 30 tahun, bahkan yang remaja anak SMA itu sudah banyak yang tensinya di atas 140 per 90 gitu. Kemudian ini cara pengukuran tensi nih Bapak Ibu. Sebelum pengukuran sebaiknya memang dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan pipis dan tidak minum kopi.
Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kalau misalnya kita periksa kita datang ke puskesmas, daftar, kayaknya langsung diperiksa Bapak Ibu. Kayaknya langsung satu dan kondur katanya. Padahal ada tujuannya Bapak Ibu. Kalau misalnya datang, daftar, tunggu dulu, itu agar supaya badan kita lebih tenang. Tadi kan jalannya kan sih gusar-gusur numpak motor, jalannya agak jauh macam Nah, itu bisa menaikkan tekanan darah. Tekanan darah yang karena efek dari aktivitas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sempat duduk tenang dulu, nanti tensinya lama-lama turun, jalannya akan lama-lama melemas Tapi kalau kelamaan kayaknya tensinya naik buat Bu. Kalau nunggunya kelamaan tensinya lama-lama naik juga Nah, kemudian posisinya duduk bersandar atau rileks Bapak Ibu, lengannya juga santai. Kemudian bajunya jangan terlalu tebal gitu Kalau pengukuran tensi dilarang berbicara. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tensi normal itu di bawah 130 dan 85, normal tertinggi atau prehipertensi 130 sampai 139. Atasnya hipertensi derajat 1 140 sampai 159, hipertensi derajat 2 itu lebih dari 160. Kalau 2 sampai dengan 200 itu dengan kerusakan organ, maka kita sebut hipertensi emergensi yang harus segera diturunkan, karena kalau tidak akan menyebabkan kerusakan permanen, misalnya di mata, di otak, seperti itu. Kemudian, nah hipertensi itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang primer karena tidak ada penyebabnya, ada yang sekunder diketahui penyebabnya. Yang primer tidak diketahui penyebabnya itu paling sering karena keturunan. Ini Bapak Ibu biasanya di keluarga Bapak Ibu itu ada yang tensinya tinggi menurun ke anaknya biasanya. Kemudian, nah komplikasinya itu bisa menyebabkan stroke, retinopati, kemudian gagal ginjal, jantung, turun lagi ke bawah, gangguan pembuluh darah di kaki. Maka dari itu kalau ada yang tensinya tinggi, sering sekali hampir 90% mengalami pegal-pegal kakinya, kemeng, kebas, kesemutan. Nah itu memang dari darah tingginya. Gejala hipertensi yang pertama bisa menyebabkan sakit kepala, juga susah nafas setelah bekerja agak berat, gampang capek, penglihatan kabut, vertigo, terus hidung berdarah juga sering Bapak Ibu, dan yang dingin. Yang paling sering muncul adalah vertigo. Vertigo itu pusing berputar Bapak Ibu. Jadi kalau pusing berputar, di tensi biasanya tinggi. Kecuali kalau dari kecil, dari muda sudah punya vertigo, nah itu memang sudah vertigo, bukan hipertensi. Tapi kalau punya tensi darah tinggi, kemudian pusing berputar, hati-hati tensinya sangat tinggi. Nah, penyebabnya tadi hipertensi ada keturunan, pola hidup yang tidak seimbang, stres pekerjaan, makanan yang kurang sehat, dan merokok. Merokok itu Pak, putra-putrinya dibatasin untuk rokok. Kalau hipertensi yang sekunder atau yang ada penyebabnya biasanya karena sakit ginjal, sakit tiroid, atau pas hamil. Nah ini juga banyak nih Bapak Ibu, pas hamil tensinya tinggi, kalau tidak ditangani secara tepat sampai tua biasanya sudah terlanjur tinggi tensinya. Kemudian gangguan kelenjar dan gangguan pembuluh darah jantung. Pencegahannya gimana Bapak Ibu? Yang pertama, periksa kesehatan secara rutin. Jadi Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh kalau misalnya putra-putrinya pada males gitu disuruh ke puskesmas antrinya lama. Kan kalau di desa kadang-kadang ada nih Bapak Ibu posyandu rutin ngoten nggih. Nah, itu bukan hanya untuk lansia loh Bapak Ibu sekarang ini, tapi juga untuk seluruh usia dari bayi sampai mbah-mbah itu boleh ke posyandu. Jadi untuk detensi, nah itu penting. Jadi bisa ketahuan kalau misalnya ada darah tinggi. Nah, lebih awal itu lebih baik gitu nggih. Kemudian diatasi penyakitnya dengan pengobatan yang teratur, diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik. Kemudian hindari asap rokok. Nah, ini diabetes nih Bapak Ibu. Jadi berapa disebut ya
diabetes ketika gula darahnya itu saat puasa 125. Jadi ada bapak ibu yang misalnya bingung gitu ya, saya sebenarnya diabetes atau gulanya tinggi apa buatan? Ya diperiksa dulu gulanya itu berapa. Kalau misalnya gula puasanya 126, itu saat puasa nih, minimal puasa 8 jam. Jadi bapak ibu baru bisa disebut gula puasa. Kemudian atau saat diperiksa gulanya lebih dari 200 dengan ada keluhan gitu ya. Yang paling gampang itu gula puasa di atas 126, kemudian gula sewaktu 200 gitu ya. Penyebab tipe kencing manis atau diabetes itu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Yang paling sering di Indonesia atau sering di sini juga diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 itu biasanya dari kecil Bapak Ibu. Dari kecil misalnya dia lahir dengan berat badan lebih dari 4 kilo, kemungkinan ada resiko diabetesnya. Nah, sedihnya kalau diabetes tipe 1 itu sudah harus menggunakan suntikan. Sudah nggak bisa Bapak Ibu minum obat minum gitu nih, itu sudah tidak mempan. Harus menggunakan suntikan. Kalau diabetes tipe 2 itu bisa menggunakan obat minum atau dengan obat suntikan. Diabetes itu komplikasinya sama nih Bapak Ibu tadi ini seperti hipertensi. Gejalanya ini Bapak Ibu, gejala yang paling sering itu adalah 3P. Polifagi, banyak makan, okay? Sering lapar, sering ngemil, sering makan, sering kok rasa cepat lapar gitu ya. Kemudian polidipsi, sering haus, sudah minum pengen minum lagi, sudah minum pengen minum lagi gitu ya. Yang ketiga poliuri atau gak sering pipis. Nah Bapak Ibu diamati nih, misalnya ada orang yang pipisnya kok sering gitu ya. Yang paling gampang ngamatin orang pipis itu saat malam hari. Yang malam hari itu biasanya pipis kebangun sampai 4 kali sampai 5 kali gitu ya. Jangan hati-hati, jangan-jangan gulanya tinggi. Kecuali kalau laki-laki sudah di atas 60 tahun. Biasanya apa Bapak Ibu yang paling sering menyebabkan laki-laki pipis di atas 60 tahun malam-malam? Apa? Prostat. Karena hanya laki-laki yang punya prostat. Okay? Biasanya kalau prostatnya membesar, gulanya kalau gulanya normal, tapi sering laki-laki mbah-mbah okay? Itu biasanya prostatnya curiga prostatnya membesar. Okay? Kemudian juga ada gejala yang lain, berat badannya cepat turun, gampang capek, koma diabetes. Ini koma ya atau tidak sadar. Kemudian kalau gejala kronisnya artinya gulanya itu sudah cukup lama tinggi, biasanya ada gejala kesemutan, kulit terasa panas, kram, gampang ngantuk, gatal. Nah, kemudian kemampuan seksualnya menurun. Kalau risikonya sama nih Bapak Ibu, hipertensi, diabetes itu sama dalam keluarga atau genetik keturunan. Kemudian usia sekarang juga sudah banyak yang masih muda kena diabetes nih Bapak Ibu. Obesitas atau kegemukan, tensinya tinggi, dislipidemia atau kolesterolnya tinggi, kurang aktivitas. Okay? Nah ini gitu Bapak Ibu. Jadi kalau resikonya diabetes itu paling banyak memang luka yang tidak sembuh. Padahal pencegahannya itu sebenarnya tampak gampang nih Bapak Ibu. Pencegahannya pertama pola makan yang seimbang. Kemudian diperhatikan berat badannya, olahraganya harus teratur. Okay? Kemudian dideteksi secara dini, bisa di posyandu terdekat gitu nih. Kalau ada acara kesehatan monggo diikuti. Ini nih Bapak Ibu, mau itu hipertensi, mau itu diabetes, yang paling penting adalah pengaturan pola makannya. Segala sesuatu yang berlebihan baik buat Bapak Ibu. Jadi harus seimbang nih, sayur, karbohidrat itu harus seimbang. Maksimal penggunaan gula itu sehari berapa Bapak Ibu? Ada yang pirsa? Gula pasir berapa sendok? 1 sendok Bapak Ibu. Kalau biasa 1 sendok terus 1 sendok. Berapa sendok? 2 sendok. Pasir pinter lagi? Maksimal 4 sendok gitu Bapak Ibu sehari. Tapi kalau sedikit itu jauh lebih baik. Terus, tapi kan kadang kita lupa gula itu yang kita hitung cuma
banyak gulanya. Oke, jadi hati-hati, tidak cuma teh tapi juga makanan juga pengaruh gulanya. Oke, garam maksimal berapa Bapak Ibu? Asinan itu masa kata apa sih dihabiskan sendiri? Maksimal garam itu 1 sendok teh di masakan. Nggih, sehari itu. Nggih. Jadi kalau Bapak Ibu makan itu kurang dari itu lebih bagus lagi. Nggih. Kemudian olahraga yang disarankan itu seminggu minimal 2 sampai 3 kali 30 menit. Olahraganya buatan sah nge-gym Bapak Ibu, jalan kaki, jalan kaki senang, kalau lagi juga boleh, senang ikut di HP juga boleh, jadi bergerak ke tubuhnya. Olahraga itu beda loh Bu sama nyapu, ngepel. Oh, saya kalau bilang olahraga nanti saya juga ngepel Bu gitu. Ya nggak ngepel, jalan dengan kaki, 30 menit. Kemudian obatnya dikonsumsi secara teratur. Hati-hati saya pesan nih Bapak Ibu, terutama yang punya stroke. Punya stroke itu resiko berulamnya lebih tinggi daripada orang yang belum pernah kena stroke. Namanya itu serangan kedua. Biasanya kalau serangan kedua itu gejalanya lebih berat daripada serangan yang pertama. Jadi maka dari itu kalau yang sudah punya sakit stroke dijaga benar kesehatannya. Kemudian sudah sepertinya. Ini Bapak Ibu, kita bandingkan dengan TV. TV zaman dulu itu TV-nya gede-gede nih Bapak Ibu. Tabung lah. Orangnya masih kurus-kurus. Nah seperti ini Bapak Ibu sekarang kan badannya langsing-langsing gitu. Zaman dulu itu kan seperti ini. Lah kalau zaman sekarang Bapak Ibu, TV-nya makin tipis yang makin tebal apa nih? Gitu. Semoga kita jauhkan keluarga kita, saudara kita dari penyakit-penyakit yang bisa dialami. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Terus nih, nanti kalau pas lagi periksa bertanya. Gitu Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti nggih. Itu enggak ternopo-nopo. Semoga Bapak Ibu senantiasa hati karunia kesehatan nggih. Sehingga bisa memanfaatkan ini.